Di balik hutang, ada kasih sayang Allah yang diam-diam bekerja. Di suatu malam yang sunyi, saat dunia tertidur lelap, seorang hamba termenung menatap langit-langit kamarnya. Suara detak jam terdengar pelan namun memekakkan hati yang penuh gelisah. Di tangannya ada selembar kertas, daftar hutang yang belum terbayar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa lelah, terhimpit, dan bertanya dalam hati, apakah Allah tahu betapa berat beban ini? Apakah Allah peduli pada penderitaan ini? Ternyata jawabannya adalah ya. Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, bahkan hingga napas berat yang dihela seorang hamba yang sedang putus asa. Dia tahu isi hati yang resah, langkah kaki yang lelah mencari nafkah, dan doa-doa lirih yang tak sempat terucap karena tangis lebih dulu pecah. Hutang bukanlah aib di mata Allah, melainkan ujian yang mengandung kasih sayang tersembunyi. Allah tak pernah meninggalkan hambanya, apalagi saat si hamba berada dalam titik terendah hidupnya. Justru di saat itu, rahmatnya sedang bekerja diam-diam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebuah pelipur lara bagi siapapun yang sedang terlilit hutang dan merasa tak berharga. Karena Allah tahu, bukan hanya apa yang terlihat, tapi juga seluruh perjuangan, keikhlasan, dan air mata yang disembunyikan di balik senyum tipis. Hutang bisa membuat seseorang belajar untuk tunduk. Yang dulu merasa cukup dengan usahanya sendiri, kini mulai menyadari bahwa semua tak akan mungkin tanpa pertolongannya. Bahkan dalam sabda Rasulullah disebutkan bahwa jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Maka dari itu, tanggung jawab ini bukan sekadar urusan dunia, melainkan juga urusan akhirat. Namun di balik peringatan itu, ada janji yang luar biasa. Jika niatmu tulus untuk melunasi, Allah akan memudahkan. Niat yang dibuktikan dengan usaha, dengan kejujuran, dengan tidak melarikan diri dari amanah yang telah dititipkan kepadamu. Ada yang merasa hina karena hutang, menarik diri dari pergaulan, bahkan kehilangan keberanian untuk menatap wajah keluarga sendiri. Tapi Allah tak pernah menilai seseorang dari besarnya harta, melainkan dari kejujuran dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri. Di balik hutang ada penghapusan dosa, ada didikan kesabaran, ada kedekatan yang tumbuh dengan Allah. Mungkin seseorang yang dulunya jarang berdoa, kini lebih sering menangis dalam sujud. Mungkin yang dulu lalai, kini lebih rajin beristighfar. Hutang juga mendidik seseorang menjadi lebih bijak, lebih pandai mengelola keuangan, lebih menghargai sedikit rezeki, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Ia mengikis kesombongan, menggantinya dengan empati dan kepekaan hati. Allah tidak menelantarkan mereka yang bersungguh-sungguh. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Ada yang bekerja lebih keras, membuka usaha kecil-kecilan, menjual barang-barang yang tak lagi diperlukan, atau bahkan bersedekah meski hanya Rp1.000. Karena dalam logika iman, sedekah di saat sempit adalah jalan yang membuka pintu langit. Dan Allah tahu setiap keringat, setiap usaha, dan setiap doa yang keluar dari hati yang patah. Tidak ada satupun yang sia-sia. Jangan pernah merasa harga dirimu jatuh hanya karena kamu terpaksa berhutang. Yang Allah lihat bukan jumlah hutangnya, tapi seberapa besar tekadmu untuk melunasi, seberapa kuat sabarmu dalam menjalaninya, dan seberapa besar keyakinanmu akan rahmatnya. Hari ini mungkin kamu hanya bisa menitikan air mata, tapi percayalah doamu yang paling sunyi bisa menjadi titik terang yang membalikkan nasibmu. Pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dan ketika kelak kamu melunasi hutangmu, meski pelan, meski dengan langkah terseok, maka itu akan menjadi bukti bahwa kamu telah berjuang, bahwa kamu tidak menyerah, dan bahwa kamu layak untuk menerima kebaikan yang lebih besar dari Tuhanmu,